Terdakwa Hafiz dan Ashifa, remaja pelaku pembunuh Ade Sarah, hari ini menjalani sidang vonis. Bagaimana situasi jelang keputusan majelis hakim? Sudah ada rekan Desa Apridini yang saat ini berada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Desa, silakan langsung laporan Anda. Baik, Senandu Najita dan juga saudara, langsung saja kami sampaikan bahwa baru saja keluarga dari korban Ade Sarah ini tiba di Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan saat ini kita sudah tergabung dengan orang tua dari Ade Sarah. Bapak dan Ibu, ini persidangan demi persidangan dan hingga sampai pada hari ini adalah sidang vonis. Apa sih yang ingin Bapak harapkan terhadap vonis yang dijatuhkan kepada para terdakwa? Ya, kami dari semula punya harapan bahwa majelis hakim mampu memutuskan dengan berdasarkan hati nurani, dan kami juga meyakini bahwa majelis hakim sanggup melakukan itu. Dan harapan kami bahwa vonis yang disampaikan hari ini sesuai dengan apa yang dituntutkan JPU beberapa minggu yang lalu, tidak dilebih-lebihkan dan tidak dikurangi. Kan tuntutannya seumur hidup ya Bapak ya, apa sejauh ini perjalanan persidangan ini sudah Bapak nilai adil begitu? Ya, bahwa ya tuntutan dari JPU seumur hidup. Kami bukan melihat dari sisi adil atau tidak adil. Kalau bicara tentang adil, Sarah pun tidak akan kembali ke kami. Namun kami melihat bahwa ada konsekuensi yang harus mereka terima, yaitu konsekuensi hukum atas perilaku tindakan dia. Jadi kami menginginkan bahwa konsekuensi itu hukuman seumur hidup. Ibu dan Bapak, Ibu terutama, mungkin Ibu pasti tidak akan pernah menduga begitu ya Bu ya. Pamitnya mungkin berangkat les tapi akhirnya berujung kepada maut. Apa sih Bu yang bisa diambil pelajaran dari peristiwa ini, ataupun juga Ibu ingin mengingatkan kepada masyarakat lainnya? Ya, kita semua belajar bahwa kita sebagai manusia juga harus menghormati orang lain, harus bisa mengendalikan amarah. Kemarahan itu jangan disimpan, dendam, benci itu jangan disimpan dalam hati. Ketika itu dibiarkan terus ada di dalam hati kita, maka kita nggak akan menghargai hak orang lain gitu. Saya juga berterima kasih kepada rekan-rekan media, kepada penegak hukum yang memberikan dukungan kepada kami di dalam mengawal kasus hukum anak kami. Baik, Ibu dan Bapak, Ade juga tetap kuat dan sabar, mudah-mudahan diberikan vonisnya setimpal ya Bu ya, dengan apa yang sudah diperbuat. Silakan Ibu mungkin ingin melanjutkan untuk menanti persidangan. Nah saudara, rencananya persidangan akan dimulai pada pukul 1 siang nanti, dan rencananya juga akan digelar di lantai 2. Namun untuk sedikit mengingat bagaimana sebenarnya kasus maut ini berawal, akan kami sajikan laporannya untuk Anda berikut ini. Ahmad Imam Al-Hafid dan Ashifa Ramadhani, dua sejoli yang tega membunuh temannya sendiri Ade Sarah Angelina Suroto, hari ini menjalani sidang putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hafid menaruh dendam pada Ade Sarah yang merupakan mantan pacarnya setelah ditolak untuk kembali menjalin cinta. Ia bersekongkol dengan Ashifa dan mengancam pacarnya itu akan memutuskan hubungan mereka bila menolak permintaannya. Kedua terdakwa menjemput korban dengan mobil dari stasiun Gondangdia, Jakarta Pusat, dan mengantarkan Ade Sarah ke tempat les. Saat akan turun, Hafid dan Ashifa pura-pura bertengkar sehingga korban tergerak kembali masuk ke dalam mobil. Tidak berapa lama mereka menganiaya Ade Sarah secara keji, mulai dengan pukulan tangan kosong hingga disetrum. Korban juga disumpal mulutnya dengan tisu dan kertas koran hingga akhirnya tewas akibat kehabisan nafas. Jenazah Ade Sarah kemudian dibuang di pinggir jalan tol Bintara, Bekasi. Bagi keluarga, kepergian Ade Sarah menjadi pukulan yang sangat berat. Gadis yang dikenal periang itu adalah anak satu-satunya pasangan Suroto dan Elizabeth. Mereka sudah memaafkan perbuatan Hafid dan Ashifa, namun hukum harus ditegakkan. Keduanya dituntut hukuman seumur hidup oleh jaksa penuntut umum. Tim Liputan. Baik saudara, tidak hanya menanggung malu, sanksi hukum juga harus diterima oleh Hafiz maupun Ashifa yang nekat membunuh teman semasa bangku SMA-nya sendiri, dan ini sangat disayangkan dan juga bisa dikatakan cukup ironis karena dasarnya hanya berasal dari kecemburuan dan juga motif asmara. Dan tentu saja harus ada konsekuensi hukum yang ditempuh.
Bahkan bisa jadi mereka harus mendekam di penjara seumur hidup. Dan selain itu juga yang harus ditanggung oleh mereka tentunya yang juga cukup berat ialah sanksi moral dan juga sanksi sosial yang datang dari masyarakat. Di manakah nanti mereka akan ditahan? Akankah mereka ditahan dalam satu rutan atau justru nanti mereka akan dipisah? Dan seperti kita ketahui memang sampai saat ini mereka juga masih menjalin hubungan asmara. Namun sayangnya emosi yang tak terkendali nyatanya akhirnya bisa berujung maut. Semoga ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Kita nantikan sidang vonis dari kasus pembunuhan Ade Sarah. Demikian sementara ini yang dapat kami laporkan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kembali ke Senandung Nasita di studio. Baik, terima kasih Desa Apridini atas laporan Anda. Kita nantikan bagaimana vonis nantinya.